Pada podcast kali ini yang semoga tidak lebih dari 5 menit, saya Gan Khalid ingin menyampaikan satu hal yang kira-kira bisa bermanfaat bagi para praktekers. Praktekers itu apa? Ya orang yang belajar terus praktek dalam bisnisnya. Dalam podcast kali ini konteksnya untuk bisnis ya, toko online Indonesia lokal. Loh, emang ada ya pesan dan pesan buat para praktekers? Ada, dan ini yang ngelakuin sering nggak ngerasa salah gitu. Makanya ketika 1, 2, sampai 10 kali saya nemuin, akhirnya saya kepikiran buat bikin podcast kali ini. Sebelumnya saya Gan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ngajar, saya juga praktekers, saya juga punya bisnis toko online, juga punya. Nah, rata-rata pas lagi saya ngajar nih, misalkan muridnya dari nol nih, terus dia praktek kan, terus berhasil. Nah, mereka lupa satu hal ini, yaitu adalah mereka lupa untuk tetap belajar. Maksudnya apa? Nih, mereka dari nol nih, datang ke saya misalkan, atau datang ke pelatihan apa kayak, atau e-course atau segala macam, terus mereka praktek dong. Nah, pas praktek itu kan menghasilkan kesibukan, bener nggak? Contoh, misalkan praktek jadi CS, terus menghasilkan kesibukan, akhirnya ngangkat CS. Nah, pas ngangkat CS, menghasilkan kesibukan-kesibukan lain dong, ngajarin, terus marahin, terus koreksi, segala macem. Nah, sibuk nge-CS lama-lama menghasilkan harus riset, harus ngiklan, harus segala macam. Intinya kesibukan sama seperti intinya praktek itu sama seperti kebohongan. Apa? Ngerembet. Kan kebohongan kan ada tuh pepatah, apabila seseorang berbohong maka dia akan ngerembet berbohong yang lainnya untuk menyelamatkan kebohongan yang pertamanya. Nah, sama. Praktek itu konsekuensinya pasti sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk dalam dalam ketemu masalah-masalah di perjalanan prakteknya tersebut. Nah, kadang ketika orang akhirnya sibuk, dia lupa nih, lupa ngapain? Lupa ngambil jeda. Buat apa? Buat nyadarin bahwa dia harusnya tetap belajar. Harusnya akan ada tetap waktu yang dia sisihkan untuk belajar. Harusnya ada nih. Nah, rata-rata enggak. Sampai akhirnya mereka kepentok dengan perubahan di bisnis itu sendiri. Ketika mereka udah nyadar, seringkali terlambat gitu. Karena mereka nunggu nggak usah. Terus praktek itu kan emang enak. Praktek itu emang enak. Jadi praktek itu enak, terus suka menimbulkan hasil. Hasilnya juga bisa dinikmati. Sibuk, lupa belajar. Padahal pas mereka bisa mencapai hasil yang saat ini, itu karena mereka belajar. Nah, jadi contohnya deh, ambil gampang deh, studi case-nya misal belajar FB Ads misal. Nah, terus dia dapat hasil, terus dia praktek terus dapat hasil. Tokonya berkembang, terus dia jadi ngambil CS, nge-manage segala macam, manajemen stok, iklan segala macam. Nah, lupa nih dia untuk tetap belajar, untuk tetap mantau perubahan di FB Ads. Akhirnya bla 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 bla, sukses, tiba-tiba ada perubahan, dia nggak tahu. Kalau perubahannya kecil, berdampak kecil sih mungkin nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau perubahannya itu yang kayak signifikan, yang kayak besar banget, pas lagi dia udah mau nyadarin, udah terlalu banyak kesibukan yang ada di keseharian dia gitu. Nah, jadinya baru nyadarnya ketika udah bobrok banget. Nah, itu kesalahannya. Lupa belajar lagi, padahal hasil yang dia dapetin sekarang, yang dia nikmatin sekarang, itu adalah hasil belajar. Nah, terus preventifnya apa dong? Preventifnya adalah ketika kesibukan sudah terlalu merenggut banyak waktu di dalam kehidupan seseorang setiap harinya, ya mulai delegasi, jangan diembat semua, jangan dikerjain semua, jangan dinikmati semua kesibukan tersebut dengan berdalih ya pebisnis emang sibuk. Lah, lu kalau misalkan sekarang ada dihasilkan dari belajar, suatu saat ilmu yang lu pahamin, yang lu tahu akan karat. Supaya nggak karat di mana? Ya dibersihin kalau benda. Kalau otak ya tetap harus belajar. Jadi adalah ketika lu sibuk, jangan lupa untuk satu, ingat bahwa lu harus tetap belajar. Ingat bahwa lu harus tetap update. Kedua, jangan sampai kalau udah terlalu sibuk tidak mendelegasikan ke orang. Apalagi pekerjaannya berulang-ulang dan ngabisin waktu.
3 solusinya kalau memang tidak sanggup untuk meninggalkan kesibukan karena sudah terlalu over sibuk, ya kan, nggak bisa ngambil jeda untuk bernapas, sedangkan nggak sempat juga waktu untuk delegasi, ya bikin pertemanan dekat SLG, Small Learning Group, untuk tetap berbagi. Jadi berbagi update lah, ibaratnya misalnya SLG itu 3-5 orang, misalnya 3 sih saran saya. 3, nah itu saling berbagi. Gitu ya. Jadi solusinya ada 3 tuh tadi tuh ya. Kayak itu aja sih. Di depan saya sekarang udah 5 menit 42 detik. Udah mau ke menit ke-6. Kan saya janjinya di bawah, jangan sampai lebih dari 5 menit. Nah ini bentar lagi 6 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.